Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Channel. Baiklah, kali ini saya akan berbagi informasi kepada kalian ya, tentang dismonetisasi. Kebetulan channel saya sudah didismonetisasi selama sebanyak 5 kali guys ya. Nah, di sini sangat parah sekali. Hampir 90% saya menghapus video-video yang dianggap teridentifikasi sebagai konten berulang. Nah, ini buat kalian YouTuber pemula harus berhati-hati ya. Ternyata kalau video kita diakali dengan cara memblur video tersebut, malah video tersebut dianggap sebagai konten berulang. Nah, jadi sistem YouTube sangat canggih sekali ya, jadi bisa mendeteksi video-video seperti apa yang tidak sesuai dengan pedoman YouTube ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan bahwa untuk channel saya yang satu lagi sudah mengalami 5 kali dismonetisasi atau ditolak selama sebanyak 5 kali ya, dismonetisasi. Jadi hal ini sangat menjenuhkan dan menjengkelkan. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya adalah kita melihat dulu apa yang terjadi atau masalah apa yang terjadi pada channel kita. Di sini ada 2 indikasinya ya. Yang pertama, konten berulang. Nah, kita pelajari dulu bahwa konten berulang itu terjadi ya apabila konten yang dibuat berdasarkan template atau software ya, atau dihasilkan secara terprogram yang tampaknya berasal dari konten farm atau otomatis ya. Sedangkan yang kedua, kita tidak bisa memonetisasi video dengan channel konten berulang atau yang mirip ya, atau tidak mempunyai nilai edukasi. Nah, di sini bisa dikatakan misalnya video gambar yang tanpa narasi atau komentar. Nah, ini termasuk video konten berulang ya. Kemudian yang selanjutnya adalah lagu yang dimodifikasi sehingga nada atau temponya berubah. Nah, misalnya kita mendownload lagu kemudian mengubahnya, menaikkan nada atau menurunkan nada tetapi identik dengan lagu asli. Nah, ini tidak diperkenankan ya. Tidak diperkenankan. Kemudian ini kesalahan saya ya, konten yang secara eksklusif menampilkan pembacaan materi yang bukan karya sendiri. Contohnya kita membacakan berita ya, atau berita online kemudian direkam layar. Nah, itu tidak boleh ya. Selanjutnya adalah slideshow gambar atau text scroll dengan sedikit atau tanpa komentar atau narasi. Nah, ini sering kita jumpai ya, bahwa video slideshow dengan sedikit narasi itu termasuk konten berulang. Nah, kalian bisa melihat secara terperinci di bagian notifikasi monetisasi di sini ya. Kemudian hal-hal yang boleh dimonetisasi. Nah, pada umumnya untuk YouTuber itu menggunakan intro atau outro yang sama atau semua video, tetapi sebagian besar konten yang berbeda. Jadi YouTube juga bisa menilai ya, walaupun intro kita sama ya, misalnya 100 video intronya, tapi konten atau isinya berbeda. Nah, itu bisa dimonetisasi. Kemudian konten yang mirip antar video tetapi setiap video secara khusus membahas subjek berbeda yang Anda tampilkan. Ya, jelas ya. Di sini konten yang mirip antar video tetapi video secara khusus membahas subjek berbeda. Jadi artinya kita bisa mengedit sebanyak mungkin, semenarik mungkin ya, untuk melihat perubahan setiap video tersebut walaupun materinya sama atau mirip antar video. Jadi pada intinya kita harus bisa menambahkan komentar ya, atau menambahkan editing yang banyak untuk video yang dianggap mirip ya, walaupun menggunakan materi yang sama. Kemudian ada klip singkat yang menampilkan beberapa objek serupa yang diedit
menjadi satu dan disertai penjelasan tentang berkaitan. Nah, di sini bisa ya untuk TikTok atau video pendek lainnya, tetapi kita yang menjadi poin pentingnya adalah objek diedit ya menjadi satu atau disertai penjelasan yang ada kaitannya. Misalnya kita mengomentari TikTok Lesti misalnya, ya kita memberikan tanggapan, kemudian lanjut lagi ke video selanjutnya ya. Nah, itu bisa dianggap sebagai video yang memenuhi syarat. Nah, ini yang pertama adalah konten berulang, kemudian yang kedua adalah konten yang digunakan ulang. Nah, berbeda ya. Jadi konten yang disebut dengan konten yang digunakan ulang adalah konten orang lain tanpa membuat perubahan yang menambah nilai yang signifikan, atau bisa jadi sebagian besar video kita itu mengambil dari video orang lain. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya video singkat yang dikompilasi dari situs media sosial tanpa melakukan pengeditan. Kemudian koleksi lagu. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa koleksi lagu dari beragam artis meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Nah, misal ada playlist ya, lagu-lagu pop dan sebagainya. Walaupun mendapatkan izin, tetapi YouTube menyatakan atau memberitahukan bahwa hal ini tidak bisa dimonetisasi. Ada lagi ya, klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit yang Anda edit menjadi satu dengan sedikit atau narasi atau tanpa narasi. Pada intinya setiap video yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi ini tidak diperkenankan ya. Kemudian konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain, jelas. Misalnya video yang sama diupload oleh channel lain atau kreator lain tanpa nilai tambah, ini tidak bisa dimonetisasi. Dan selanjutnya adalah promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin. Nah, ini bisa terkena dismonetisasi ya, karena kita mempromosikan konten orang lain walaupun mendapatkan izin. Nah, ini. Kemudian contoh hal yang boleh dimonetisasi. Jadi ada beberapa hal di sini ya. Misalnya revisi yang ditambahi bumbu humor dan analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Misalnya kita mereaksi video, kemudian kalian bisa memberikan komentar atau narasi. Sedangkan yang kedua adalah klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis, sama ya. Kalau yang pertama ditambah bumbu humor, seserian atau ketawa ketiwi atau disertai dengan tanggapan ya. Yang kedua juga sama, klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis. Ada video, kemudian kita memberikan komentar ya. Kemudian ini yang paling banyak juga dilakukan oleh YouTuber lainnya ya. Misalnya alur cerita film. Nah, di sini sangat banyak sekali ya. Adegan suatu film yang dialog atau voice overnya telah Anda ubah. Nah, kita bisa membuat dubbing film gitu kan, kemudian menguploadnya ke YouTube, itu bisa ya. Kemudian pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan tentang kompetitor demi meraih kemenangan atau mengakibatkan kekalahan. Di sini kalau kalian konten temanya bola, bisa membuat ulasan, kemudian strategi khusus untuk tim, apakah tim tersebut misalnya cara sukses memenangkan pertandingan atau penyebab dari kekalahan pertandingan, bisa diulas ya untuk olahraga. Nah, itu lebih khusus ya mengenai kemenangan atau mengakibatkan kekalahan. Kalau misalnya highlight bisa sih dimonetisasi, tapi harus diedit sedemikian rupa. Tapi yang lebih amannya adalah melakukan hal-hal yang seperti ini ya. Nah, di sini ada video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya ya, sama dengan ini, revisi yang ditambah bumbu humor, kemudian klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis. Nah, di sini
ada video reaksi berisi komentar Anda terhadap video asli. Nah, biasanya menampilkan wajah di sebelah kanan bawah ya, atau di posisi yang lain ya. Jadi kalian menampilkan wajah kalian kemudian disertai dengan video yang direaksinya. Nah, di sini kemudian rekaman karya kreator lain yang sudah Anda edit dengan menambahkan jalan cerita atau komentar. Nah, misal kita mempunyai video orang lain ya, bisa tuh ya. Tetapi kita harus menambahkan narasi atau jalan cerita terhadap video tersebut ya. Pada intinya memberikan narasi atau suara kita karena YouTube akan mendeteksi audio kita sebagai AI itu ya. Nanti sudah otomatis suara manusia itu akan lebih mudah dideteksi oleh YouTube. Kalau kemarin sebelumnya saya menggunakan suara text to speech ya, TTS. Nah, sedikit sekali bisa dimonetisasinya. Nah, itu mudah-mudahan ya bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.